Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Sujana, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa, Denpasar. Di video kali ini, saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu konflik di sekolah. Mungkin masih asing bagi teman-teman semua tentang apa itu segitiga restitusi. Sebenarnya ilmu ini saya dapat dalam proses pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Sehingga hari ini atau di video ini saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 pada modul 1.4 budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Desi tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Lalu mengapa kamu lihat kerjaanmu? Aku kerjakan sendiri. Kamu bohong! Selamat pagi Desi. Ya, Desi, tadi Bapak dengar laporan dari dua kelasnya, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Adit. Iya Pak, habisnya saya kesal sekali dengan Adit Pak. Kenapa kesal? Habisnya Adit terus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR tugas-tugas, juga sering mencontek Pak. Oh, seperti itu. Ya, wajar kamu merasa kesal dan marah. Jika Bapak ada di posisi kamu, kemungkinan bisa juga Bapak melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Iya Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Adit? Saya marah-marah Pak. Tanpa sadar saya mengebrak mejanya Pak. Oh, seperti itu. Pasti kamu melakukan hal tersebut, pasti ada alasannya ya. Ya Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal Pak. Masa adiknya hanya mencontek tanpa mau berusaha mengerjakan sendiri? Ya, wajarlah kalau kamu marah. Kamu tidak tega dengan kerjaanmu yang dicontek begitu saja oleh Adit. Bapak sangat menghargai tindakanmu yang tidak membuat lebih buruk lagi. Ya, seperti misalnya memukul Adit. Iya Pak. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Saling menghormati antara teman Pak.
Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika saat sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan marah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran wali kelas atau wali kelas saya, Pak. Ya, tepat sekali tindakan yang sudah kamu pilih, Desi. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Kasus kedua. Satya sering datang terlambat ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Satya, tadi Bapak dengar dari chat, katanya kamu sering terlambat ya. Kemudian juga tadi Bapak sempat lihat kamu datang mengendap-endap ke sekolah dan memasuki sekolah itu bersama dengan temanmu secara mengendap-endap. Apakah kamu tadi terlambat? Iya, Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? selamat kali. Sudah 4 kali. Oke. Sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik Satya, berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Kemudian tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting itu kita belajar dari kesalahan tersebut agar tidak mengulanginya lagi atau mengulanginya kembali. Setuju Satya? Baik Satya, mari kita cari solusinya terkait dengan permasalahan kamu tersebut agar tidak terjadi berulang kali. Satya datang terlambat pasti ada alasannya. Ya, kenapa sih Satya sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Pak, bermain HP, apalagi sekarang ada Piala Dunia sepak bola. Jadi saya sering begadang nonton bola. Jadinya saya kurang tidur dan bangunnya kesiangan, Pak. Oh, seperti itu. Kemudian kamu masih ingat atau kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Kalau datang terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu lakukan? Disiplin waktu, Pak. Disiplin waktu. Oke. Menurut kamu disiplin waktu itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak, karena membuat saya datang tepat waktu ke sekolah dan bisa menghargai waktu, Pak. Betul. Menghargai waktu itu penting sekali dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita bisa menghargai orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lebih peduli, melatih kepedulian. Kemudian yang paling penting itu sebagai seorang siswa, jika ada tugas itu kita tidak menumpuk-numpuk tugas. Ya, karena waktu yang kita punya itu kita manfaatkan dengan baik. Iya, Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sudah sering datang terlambat ke sekolah. Iya Satya, sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, Pak, dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, sudah bagus. Kamu sudah menemukan solusinya. Kemudian untuk Piala Dunianya, Bapak kasih saran ya. Misalnya untuk pertandingannya kamu bisa menonton cuplikannya lewat YouTube atau media
juga Bapak akan bekerja sama dengan orang tuamu agar selalu memantau kamu agar tidak datang terlambat lagi. Terima kasih, Pak. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Siap. Itu tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam penerapan segitiga restitusi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Om Santi 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 Om. Itu tadi tentang segitiga restitusi dan penerapannya dalam penyelesaian konflik atau permasalahan dalam lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa langsung mempraktekkannya jika terjadi suatu konflik atau permasalahan di siswa teman-teman semua. Om Santi 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 Om.